Untuk Bapak Ibu, ijazahnya bukan membaca, tapi melupakan. Bukan mengingat, tapi melupakan. Mau? Ini wirid paling ringan. Nanti pulang, sebelum tidur jangan pegang handphone ya. Kalau mau pegang handphone, taruh dulu wudu. Nabi mengatakan, jika engkau hendak tidur, falyatawadda wudu'akum lis-shalah. Maka berwuduklah seperti wuduk salat. Terus ngapain? Duduk sebentar, pegang dada kita, pejam mata, lalu katakan, Allah, jika ada keburukan dalam hatiku, kebencian dalam kolbuku, dendam kesumat dalam jiwaku, atau apapun yang tidak engkau ridhoi, maka hapuslah ya Allah. Diusap dadanya, baca Al-Fatihah, selawat. Al-Fatihah sekali, selawat. Maka semua orang yang kita benci lupain. Semua orang yang nyakitin hati kita, kita buang. Ya, ini amal paling ringan. Amalan tanpa membaca, amalan tanpa mengingat-ingat. Cukup lupakan apapun yang tidak perlu diingat. Ya, dimulai dengan syahadat. Pegang dada, katakan kalimat tadi dengan bahasa kita semua bebas. Yang penting buang semua benci, buang semua suudzon, buang semua sakit hati. Ditutup dengan baca Al-Fatihah dan sholawat. Rindui Rasulullah SAW. Ingat beliau tidak pernah dendam. Barulah nurnya masuk ke dalam diri. Tidurlah dalam rindu itu kepada Rasulullah. Tidur, nanti suatu saat Rasulullah akan berkunjung, insya Allah. Ya, insya Allah. Saya nggak jamin, karena bisa jadi hari ini berhasil, besok tidak. 40 hari itu nggak boleh lepas, karena kalau lepas tidak berhasil ke hari-hari berikut. Ya, walaupun sejenak sebelum tidur, sejenak saja. Mulai apa? Syahadat. Terus pegang, berbicara. Ini torikotnya dulu, torikot Imam Haris Muhasibi. Kita hidupkan kembali. Torikot ini sudah pernah mati, kita hidupkan kembali. Maka dalam banyak kajian, saya meringkas menjadi dua. Dari surat Al-Ikhlas, mungkin sudah ada yang mengikutinya lewat rekaman-rekaman yang ada. Tapi supaya lebih sah, belajar sifatnya, belajar tauhidnya, tauhid surat Al-Ikhlas. Maka di situ ada dua tauhid. Pertama, tauhid ahadiyah. Apa arti tauhid ahadiyah? Meyakini bahwa Allah ahadun fi zatihi wa fi sifatihi wa fi af'alihi wa fi asma'ihi. Allah itu esa, tunggal. Kalau esa, ahad, itu tidak ada saninya. Kalau tunggal tidak ada dua. Kalau al-wahid masih ada as-sani. Tapi kalau ahad nggak ada pakai waw, pakai alif. Itu artinya ketunggalan. Tidak ada lagi setengah, tidak juga ada tambahan 1/2, apalagi jadi 2, jadi 3. Allah itu dulu sendiri, itu ahad. Ahad itu juga berarti sendiri. Allah itu tidak bersama yang lain. Itu makna ahad, la syarikalah. Saya mau tanya, Allah ahad itu berubah-ubah gak? Kalau dia berubah-ubah, dia namanya Allah atau bukan? Kullu mutaghayyirin hadithun. Atau dibalik, kullu hadithin mutaghayyir. Sama itu. Setiap yang berubah-ubah itu dicipta. Allah tidak berubah-ubah. Maka dia bukanlah dicipta, tapi dialah yang mencipta. Ini Guru Mahmud dulu lahirnya sebesar ini.
Pernah kecil ya? Oh pernah kecil, lebih kecil dari ini. Iya, kalau sebesar ini kasihan maknya ya. Saya senang kalau ngeliat beliau itu habis baca Quran tuh segera gerak. Ya, asik aja ngeliat ya. Seakan-akan Syekh Minshawi dan gurunya hidup lagi ya. Itu baca Quran, orang Mesir yang dulu baca begitu. Karena orang Mesir ini dekat ke Sungai Nil, mereka lebih syahdu baca ayat. Dibawalah tadi itu ya. Kita nih dulu pernah kecil, benar guru ya, kirain guru langsung sebesar ini. Kecil menjadi balita, jadi anak-anak, jadi dewasa. Sekarang mungkin sebagian sudah mulai tua. Berarti kita berubah-ubah enggak? Berubah. Berarti kita ini dicipta. Saya mau tanya, kita yang merubah diri atau kita dirubah? Ada yang merubah jenggotnya sendiri dari hitam menjadi putih. Kalau boleh berkehendak, jangan sampai hitam, jangan sampai putih lah kau ya. Rambut, janganlah kau jadi berubah supaya tetap laku. Benar ya? Kalau boleh request kepada diri sendiri, keriput janganlah kau datang. Kalau boleh berkehendak kepada gigi, janganlah pernah ompong ya. Kalau boleh berkehendak kepada badan, janganlah kau menua. Tapi apalah daya, kita pun tidak berdaya menahan satu uban dalam badan. Berarti kita ini diatur, kita tidak mengatur. Kita ini diubah, kita tidak pernah mengubah. Kita ini digerakkan, tidak pernah bergerak sendiri. Hakikatnya ya, cuma Allah berikan suatu kesempatan dalam diri, namanya kasab. Laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Baginya jiwa, baginya manusia ada kasab, usaha. Kasab inilah, usaha inilah yang kita nanti pertanggungjawabkan. Ada pilihan taat, maksiat, kita pilih maksiat, itu nanti dipertanggungjawabkan. Kita pilih taat, itu nanti yang akan dibalas. Kesadaran ini, mumpung kesadaran ini masih bisa, sampai nanti kesadaran itu hilang, kita digerakkan sepenuhnya. Sudah pernah lihat ada orang sudah nggak bisa berpikir? Sudah lihat ada orang tidak bisa lagi jalan, sudah di atas kursi ya? Tanda kalau kita tidak berkehendak kecuali tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah akidah Ahlus Sunnah. Sekarang muncul ada gerakan-gerakan khilafah, tapi mengajarkan free will, takdir bisa ditentukan oleh manusia sendiri. Ya, syukurnya kelompok ini gerakannya sudah dibubarkan. Tapi masih banyak saja anak muda yang gandrung. Ya, karena nggak mengerti sejarah dengan baik. Kalau dia ngerti sejarah dan akidah dengan baik, dia pasti mundur pelan-pelan. Kita tinggalkan itu, kembali ke badan. Jadi tubuh kita ini bukan kitalah yang mengatur. Nah, udah sadar? Udah mulai sadar belum? Ya, inilah akidah jika dibawa ke dalam diri. Jadi belajar akidah itu bukan hanya nyalahin orang. Itu tadi cukup ya. Bidah-bidahin orang, syirik-syirikin orang, itu namanya cari lawan. Sesekali boleh ya, bahas-bahas begitu, jawab-jawabin hujah orang. Tapi belajar akidah itu memantapkan keyakinan dalam diri. Saya mau tanya, yang ubah itu orang tua kita, atau pasangan kita, atau makanan kita? Siapa yang ubah badan ini? Dulu bisa request gak mau jadi perempuan atau laki-laki? Bisa request. Ibu-ibu ada yang lagi hamil, bisa paksa gak? Dek, kamu cewek ya? Kamu awas kalau gak cewek. Iya.
Bisa gitu nggak? Bisa nggak Bu? Kamu awas, kamu harus cowok. Anaknya cewek semua, pengen dapat anak cowok, ngancem. Awas janin, deh bayi. Awas kalau kamu tidak jadi cowok. Nggak bisa. Ibu, ayah hanya menjadi sarana diciptakan Allah untuk kelanjutan nasab manusia. Karena proses kelanjutan itu sangat mulia, maka hubungannya mesti dikokohkan bernama pernikahan. Masuk ke ilmu fikih, kita tinggalkan, kita masih bab akidah. Kata dokter, Bu, Pak, nanti lahirnya tanggal 10 Januari. Kata hasil USG, bener? Lahirnya nanti pas tanggal 10 nggak? Nah, yang sudah nganter-nganter istrinya nih, pas nggak tanggalnya? Lahir normal loh ya, bukan sesar ya. Pas nggak tanggalnya? Beda 2 hari, ada yang beda seminggu, ada yang beda sebulan, ada yang beda selama-lamanya. Maksudnya apa? Gugur. Nggak bisa kita atur, kita nggak bisa ngatur. Ini bukti Allahus Samad. Nah, udah masuk ke ayat kedua. Apa arti Allahus Samad? Allah lah, kepada Allah lah engkau menggantungkan harapan. Maka tidak ada kejadian di alam semesta kecuali dalam pancaran nur Allah As-Samad. Kita bisa duduk malam ini, saya bisa berbicara, Bapak Ibu bisa minum, itu semuanya karena Allahus Samad. Dekat ya. Jadi sedekat apa Allahus Samad itu dengan kita? Sedekat air minum dengan tegukannya. Jika Allah tidak izinkan, maka keluar itu air. Maka kita lihat orang sakaratul maut, dikasih minum keluar, dikasih makan keluar, dikasih minum, ada yang masuk, tapi dia tidak pernah merasa puas. Karena As-Samad tidak memberikan rasa segar dan kenyang. Tapi jika dia mengatakan kenyang tanpa makan pun 309 tahun Ashabul Kahfi, mereka tidak kelaparan, tetap hidup. Maka dengan As-Samad itulah kita bisa narik nafas, naik, keluar. Dengan As-Samad itu kita sekarang duduk di Masjid Al-Munawwar ini. Dekat nggak tuh? Dekat sekali. Maka Nurus Samad tidak terpisah satu sel pun dalam tubuh. Tidak ada satu sel, satu molekul di tubuh ini, satu zarah di badan ini, kecuali situ ada pancaran Nurus Samad, Allahus Samad. Corona itu diizinkan Allah karena Nur As-Samad izin. Allah punya rahasia ya. Orang Indonesia ini pergi umroh udah pakai nafsu. Tiap hari ribuan orang berangkat. Nyampe di Mekah posting. Lagi di belakang Syekh Sudes nih. Cialah. Soleh amat. Lagi dengarkan khutbah berbahasa Arab. Arab maklum. Ngerti juga enggak. Masa ada orang dengerin khutbah terus posting, tanda dia nggak ngerti fikih ya? Sopan nggak orang azan kita selfie? Sopan nggak? Itu hobi orang Indonesia. Dulu zaman-zaman lagu dangdut Iwak Peyek lagi rame, ada orang Indonesia, saya nggak boleh sebut dari mana, entah dari Banjar, entah dari Sulawesi, entah dari Lombok, entah dari Jawa, saya tahu. Ya nggak boleh sebut. Ya. Ini bukan masalah ras. Ini karena masalah lagi norak aja ya. Orang Indonesia ini rajin kalau ke masjid carinya belakang imam. Kedapatanlah di belakang Syekh Sudais. Alhamdulillahirabbil alamin.
ada nyiennya. Itu sahih nggak tuh guru? Guru langsung bilang nggak sahih. Lagi sholat, ringtone bunyi, iwak kayak iwak, dan suaranya jelas. Beberapa bulan ke depan, tetangga dia lagunya ganti. Sakitnya tuh di sini. Di belakang Sudes juga. Ya salah. Orang Indonesia ini fikihnya terlalu rapi. Kalau gerakan 3 kali batal. Dia nggak paham maksud gerakan 3 kali itu apa ya. Jadi bagi dia kalau tangannya masuk ke saku sudah 2 ambil cari-cari HP udah 5 batal. Jadi sudahlah, biarin aja lah, uji kekhusyuan Syekh Sudes. Teganya orang Indonesia ya. Dan lucunya, karena itu mic sensitif, terdengar masuk iwak peyeknya ke dalam TV-nya, Quran kan, TV Qurannya mereka tuh masuk, Pak. Malunya kita ya. Mending yang keluar ringtone suara Guru Mahmud. Ya mereka. Tapi itulah masalahnya. Maka Allah kasihlah pandemi biar rindu ke Makkah, biar rindu ke Ka'bah, biar rindu kepada Nabi SAW. Biar ada rasa kalau kamu jauh dari Ka'bah masih taat nggak? Kalau kau jauh dari Madinah, kau masih sholawat nggak? Karena sebenarnya alam semesta ini adalah Madinatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu zarah pun di alam kecuali di situ ada percikan nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya dulu berguru kepada Syekh Abdul Rabb An-Nazari, murid Syekh Hasan Masyar. Beliau juga murid Syekh Ahmad Al-Alawi, Tarikat Alawiyah, Syaziliyah. Jadi Syaziliyah furu' Alawiyah. Apa kata beliau yang saya ingat-ingat sampai hari ini? Ar-Razi, jika engkau memandang apa saja, sebenarnya di situ ada hakikat nabimu. Saya nggak paham maksudnya apa. Ya Sayyidi, zidli, isyrahli. Wahai Tuan Guru, tolong jelasin maksud engkau apa, wahai Tuan Guru. Lalu beliau mengatakan, Allah itu menciptakan alam itu supaya alam itu mengenalnya. Mengenal itu bukan kebutuhan Allah, tapi kebutuhan si alam. Ini yang saya sering di mana-mana saya sampaikan tafsir ayat ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Kata kawan, enggak ada maulid-maulid, enggak ada Isra Mi'raj. Tugas kita bukan maulid tapi beribadah. Dia pakai ayat ini membatalkan maulid. Padahal kalau dia mengerti ilmu tafsir, ini dalil maulid. Dari mana saya tahu? Dari karya Sayyid Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dan Sayyid Ahmad bin Idris Al-Idrisi, ya, Mursyid Tariqah Al-Idrisiyah. Apa kata beliau? Menukil tafsir Imam Mujahid dan Ibnu Abbas. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku atau mengenal aku. Siapakah yang paling pertama kenal Allah? Dalam Al-Quran Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan,
Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Terus di ujung ayat, wa ana awwalul muslimin. Akulah yang pertama muslim, yang pertama tunduk, yang pertama ibadah, yang pertama kenal Allah. Mutlak, secara mutlak. Maka yang dimaksud di ayat surat Zariyat itu, surat 51 ayat 56 ya. Tidaklah aku ciptakan alam semesta kecuali supaya alam itu mengenal aku. Yang pertama kenal aku, itulah sebab aku menciptakan alam. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dulu jasadnya belum ada, disebut nur. Maka muncullah kajian Nur Muhammad. Tapi saya mengimbau kepada para kiai, para habaib, para guru, tolong jangan sampaikan hadis palsu. Ya. Laula ka Muhammad ma khalaqtul aflaq, itu hadis ilham, bukan hadis Nabi. Jadi seorang wali baca ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu dia bertanya, ya Allah, ini ayat maksudnya siapa? Siapakah yang mengenal engkau? Siapakah yang pertama mengajarkan menyembah engkau? Muncullah di situ Muhammad. Lalu tiba-tiba ada kalam, laula Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena sang Muhammad yang menyembah itu, alam ini tidaklah aku cipta. Muncullah kalam ilham yang baru, kuntu kanzan bakhyan. Dulu aku sendiri ahad, tersembunyi. Fa ahbabtu an u'rafa, aku ingin dikenal. Nah, Allah tuh boleh narsis, kita nggak boleh narsis. Allah boleh pengen dikenal, suka-suka dia. Kita tidak boleh berharap terkenal kecuali dikenalkan oleh Allah. Ya, karena siapa yang pengen terkenal, dia sedang mencoba mencuri, mengambil alih kesenangan Allah. Allah mengatakan al-kibriya'u ridai, kesombongan, pengen dipuji, ingin di like, itu adalah hakku. Siapa yang coba-coba ambil hakku, berarti nyatakan perang terhadapku. Jadi jangan coba-coba ya berharap pengen terkenal. Orang terkenal itu kan kabir, yang kabir kan cuma Allah. Tapi kalau dikenalkan dalam kabirnya Allah, kita ridho, ya. Jadi tidak ada orang dikenalkan oleh Allah kecuali dia sedang larut dalam nur Allah Al-Kabir, nur Allah Al-Azim. Maka saya berharap di masjid ini nanti ada tuan-tuan guru yang mengajarkan Al-Asmaul Husna, ya. Bukan untuk jadi wiridan. Ini baca sekian kali untuk begini, enggak, bukan itu. Nanti ada ilmu hikmah. Nanti masjidnya menjadi pusat ilmu kebatinan. Enggak, ingin menjelaskan indahnya nama-nama Allah. Semoga nanti Tuan Guru Jailani dan kawan-kawan beliau, ya, nanti ada yang mau mengajarkan Al-Asmaul Husna dengan asrar-asrarnya, ya. Semakin kenal nama Allah, semakin kenal kepada yang punya nama, ya. Ternyata dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada 99 nama yang mengalir di tubuh ini. Jadi kalau mau memahami nama-nama Allah, cukup kenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bukan hadis juga. Itu perkataan Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Siapa yang kenal diri, kenal ilahi. Ya. Jadi kita kalau kenal struktur anasir di tubuh ini, kita akan kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, udah 9:30 nih Pak Pengurus. Ini lagi memperkuat Ahlus Sunnah ke dalam, ya.
kalau ingin memperkuat Ahlussunnah ke dalam, mesti belajar ilmu tauhid bersanad dan ilmu tauhid para sufi. Harus belajar. Karena yang menyusun akidah Ahlussunnah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu murid langsung dari Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau berguru langsung. Dalam riwayatnya disebutkan oleh Imam As-Subki dalam At-Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra, ya. Beliau juga berguru kepada teman Junaid namanya Imam Ruwaim. Beliau juga berguru kepada Abul Husain An-Nuri dan lain-lainnya. Itu sebabnya tetangganya Syekh Nafis, tetangganya Syekh Al-Banjari, Syekh Nafis, Muhammad Nafis, pengarang kitab Durrun Nafis, ya. Saya baca kitab itu berkali-kali, Pak. Itu beliau kalau menyebutkan akidah Asy'ariyah pasti selalu cocok dengan akidah wali-wali Allah. Cocok. Jadi belajar akidah itu bukan hanya teori, tapi juga memantapkan keyakinan, menumbuhkan rasa. Baru sempurna Ahlussunnah. Maka tidak sempurna akidah sifat 20 sampai belajar tasawuf. Oleh karena itu, orang Banjar punya guru yang sangat luar biasa, namanya Abah Guru Sekumpul. Beliau mengajarkan sifat 20 berikut dengan rahasia-rahasia ketasawufannya. Tapi ingat, tasawuf itu rahasia tauhid, akidah itu aturan kaidah-kaidah tauhid. Syaitan tidak akan pernah diam membiarkan ulama-ulama ahlullah membagikan ilmu ini kemana-mana. Maka syaitan akan membisikkan wali-walinya yang bertubuh jasad manusia dan bergelar ulama dan ustaz agar menyerang ulama-ulama yang mengajarkan rahasia-rahasia akidah dan tauhid ini. Maka mereka akan ngompor-ngompori umat untuk membenci para sufi. Akhirnya umat tahu, jangan bertasawuf tergila, jangan bertasawuf nanti ninggalin dunia. Mana ada tasawuf meninggalkan dunia? Nggak ada. Semakin orang bertasawuf, semakin dia mengerti dunia itu mesti dipegang, jangan dibiarin, jangan dibuang. Maka Bapak Saudara bukan Allah, unsur Ahlussunnah inilah yang lagi dipecah-pecah oleh musuh Allah. Pertama, akidah Ahlussunnah itu Asy'ariyah Maturidiyah. Yang kedua, bermazhab Syafi'i atau 4 mazhab. Yang ketiga, bertasawuf. Ini yang diajarkan oleh Syekh Arsyad Banjari, Abdul Somad Falembani, Abah Guru Sekumpul, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan. Semua mengajarkan itu 3 paket sekaligus. Maka kami berharap semua kurikulum kajian-kajian di masjid pecahan dari 3 ini, ya, supaya beragama kita sempurna. Karena di akhir zaman ini muncul ilmu cocoklogi akhir zaman. Semoga nanti ada yang bisa menjelaskan perkara akhir zaman, ya. Barangkali itu kayaknya sudah banyak surat cinta ini. Bagusnya pengurus yang baca ini. Ada yang pilih aja Pak pengurus. Pilih mana yang cocok, ya. Gak usah semua Pak pengurus. Ini ada pertanyaan dari jamaah, ya. Pertanyaannya, kapan kami dapat dibimbing talqin zikir bersama dan mendapat nama ruh? Kemudian bolehkah saya menjadi murid Ahliyah? Boleh. Bapak Ibu yang bukan Allah, murid itu ada murid shadiq, ada murid kazib, ada murid yang benar-benar sungguh-sungguh, ada murid yang bohong, ada murid ikut-ikutan, ada murid sungguhan, ada murid tim hore, ada murid tim asli.
Kalau tim hore itu, kalau cocok sama nafsunya, dia ikutin gurunya. Kalau nggak cocok sama nafsu pemahaman dia tinggal. Nah, banyak begitu. Ya. Masa murid lebih ngerti dari guru? Kata si murid, saya ambil yang baik-baik saja dari tuan guru. Berarti dia lebih ngerti daripada gurunya. Benar nggak? Bahaya itu ya. Tapi banyak orang ngomong gitu ya. Dia banding-bandingin Pak Kiai Jailani sama Pak Kiai Fulan. Kita ambil saja yang baik-baik. Dia lebih paham daripada Pak Kiai Jailani. Kalau jadi murid, istikharah dulu ya. Musyawarah dulu. Tanya kepada Allah, saya berguru kepada siapa? Kemudian kapan ditalkin? Nah, talkin itu kan saya ngikutin sir dalam diri saya. Kalau sirnya kuat, mau 1 orang, mau 1000 orang, mau 5000 orang, jalan. Tapi kalau sirnya tidak ada, mau 1.000.000 orang minta nggak dikasih. Mungkin pada iri kali ya, waktu kita kemarin ke Banjarbaru ya, itu tengah hutan itu Pak. Saya terenyuh, Guru Wildan ijazah talqin zikir riwayat ahli hadis. Itu yang datang dari macam-macam provinsi. Kalau Tuan Guru Wildan sudah berendah hati, masa saya masih menjual mahal ya? Ilni talqin tidak dapat dibeli, tapi karena sayang guru dikasih jual. Bapak mau beri kalimah pakai apa? Mau dikasih 1 M nggak terbeli, 1 triliun nggak beli, nggak bisa. Itu kalimah Allah mahal Pak, masuk dalam kolbu. Itu kolbunya lebih berat daripada dunia dan seisinya, lebih berat daripada langit dan bumi. Itu kalimah kalau ada masuk ke dalam kolbu. Mau beli pakai apa? Tapi karena guru masih manusia, senangkan guru semampu kita. Kapan talqin? Ya tunggu aja keberuntungan Pak. Ya. Waktu itu yang datang muhibbin, muridinnya Abah Guru kumpul, murid-muridnya Abah Guru Wildan dan lain-lain ya, datang mereka jauh-jauh. Tempatnya di hutan Pak, bukan ya pertigaan begini. Ya, ini pertigaan apa perempatan? Perempatan. Enak nyari di sini. Kalau di sana ketemu harimau 7 kali Pak. Baru nyampe, kita aja bingung. Ini kampung apa ini? Masih ada kunang-kunang, apa tuh nggak kunang-kunang? Terus kita datang, itu dinginnya bukan main. Hutan dibuka. Karena mereka sudah terlihat mulai sodik, mulai sungguh-sungguh. Guru yang datang juga tulus-tulus. Tiba-tiba ada isyarat talqin malam itu juga, talqin semua. Ya, sayangnya orang Balikpapan dekat begini nggak datang. Itu orang Sampit datang Pak, orang Pontianak datang. Balikpapan ke Martapura berapa jauh? 12 ya. Ketemu harimau 70 kali ya. Imam Bukhari cari 1 hadis lewat 5 negara. Ini 1 provinsi aja mesti mikir-mikir. Wajar kurang berkah ya. Tuan guru kita di samping dari 82 sampai tahun 95. Ini 1 provinsi aja mesti mikir-mikir. Wajar kurang berkah ya. Tuan guru kita di samping dari 82 sampai tahun 95 menahan diri di Makkah. Sekarang antum tinggal menikmati wejangan beliau ya. Kan tidak semua orang sabar. Anak-anak kita lagi sibuk main ya, tar gedenya jadi apa kita nggak tahu. Jadi jangan buru-buru talqin, jangan talqin dengan nafsu. Saya udah sering katakan, thariqat saya bukan talqin, thariqat saya ngaji, sehingga ilmunya membuat dia sadar, baru talqin terasa besar. Kalau talqin duluan, coba-coba,
coba dulu kalau Buya ini wali Allah pasti talkinnya mantap. Emang begitu. Itu namanya nguji-nguji guru. Ya, guru saya Syekh Amin Salim Al-Kurdi, orang Lubnan, Beirut, masih muda. Saya berguru kepada orang meskipun dia masih muda, tapi data saya lah sedikit. Dia punya guru namanya Syekh Husain Usairan, orang Syiah. Ngejek orang tarekat Naqsyabandiyah lagi tahlil di masjid. La ilaha illallah. Dia sengaja langsung menerobos, duduk pas di tengah-tengah. Dia nggak tahu kalau orang zikir itu kan energi muter, yang paling ketarik yang paling tengah. Dia niatnya mau ngejek. Orang kalau tahlil kan kepalanya gerak. La ilaha illallah. Dia bilang, "Ntar aku gerak-gerak juga." Dia pejamkan matanya, kayak asli, kepala nunduk sedikit. Kayak beneran, Pak. Dia mulai baca, La ilaha illallah. Pas illallah dia sudah tahu. Tahu-tahu dia sudah masuk ke satu alam. Di situ ada dua malaikat nanya dia, Man Rabbuka? Kaget dia. Iya. Ya. Ini muridnya masih hidup yang cerita, dan muridnya ribuan. Selesai, selamat Pak, diselamatin. Ini orang Syiah nih. Terus perjalanan padang mahsyar, bangkit dia lihat, bengong sampai ditimbang mizan sampai Siratal Mustaqim. Mau jatuh, bangun dia. Mau jatuh dari sirat, bangun dia. Pas bangun, orang baru tutup La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kaget dia. Orang cuma tahlil 10 menit, dia sudah mengalami perjalanan seorang yang mati sampai nanti ke Siratal Mustaqim. Kenapa? Yang punya nama Allah itu adalah pemilik waktu. Tinggal dipindah aja. Pindah aja. Ana dahar, akulah sang pemilik waktu. Aku yang menggerakkan waktu. Aku yang pindah-pindahkan waktu. Maka beliau sadar, langsung nangis. Itu orang tarekat gak ada yang nangis karena sudah biasa dengan kalimat itu. Nangis-nangis datang ke tuan gurunya. Tuan Syekh, ampunkan saya. Saya niat duduk di sini mau mengolok-olok kalian. Baru saja saya baca La ilaha illallah, saya tidak tahu ternyata sudah ditanya mungkar nangis. Mau Pak, mau cobain begitu? Syukur balik, kalau nggak balik. Akhirnya beliau ingin belajar. Saya pengen jadi ahlus sunnah, tolong bimbing tuan guru. Dibimbing oleh beliau, tapi karena beliau udah pulang pergi ke Aleppo, Beirut, maka beliau titiplah kepada seorang ahli hadis yang juga ahli tarekah. Disuruh belajar alfiyah, disuruh belajar nahwu shorof, baru belajar hadis, dan belakangan jadi mursyid dan menjadi muhaddis. Ya, alhamdulillah, sezaman dengan Imam Syekh Yasin Al-Fadani, tapi beliau di Beirut. Beliau pernah bertemu dengan Syekh Yusuf An-Nabhani, Imam Jazuli di masanya, yang memegang sanad Dalailul Khairat, kitab salawat yang dipakai oleh orang-orang ahlu sunnah wal jamaah. Guru Mahmud masih baca Dalail. Senyum beliau, malu-malu kayak gadis ditanya mau kawin itu tidak. Beliau ini ahlul Quran, sibuknya sama Quran, ya, sama Dalail ditinggal dulu, boleh. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, Buya, bagaimana hukumnya kalau saya belajar agama melalui aplikasi online? Contoh ilmu tajwid, bacaan sholat dan lainnya. Kalau masih di balik papan, mumpung badan belum ditanam di balik papan yang sebenarnya, masih ada tuan guru kita ngajar tajwid, datanglah ke guru tajwid. Karena ilmu tajwid itu nggak bisa lewat layar,
Tajwid itu harus menirukan gerakan guru, lidah guru persis, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Berlebih dikit jadi aneh. Coba baca A, coba baca A. Kayak orang mau buang air besar. Ya, dulu belajarnya lewat TV ya, lewat aplikasi ya. Coba baca so. Nah, saya aja salah baca nih, ini sengaja nunjukin salah nih. Salah semua ini. Ada orang yang so-nya mulutnya monyong. Emang ada makharijul huruf, bibir monyong. So. Ya, orang belajar Jazariyah, nih kitab tauhid Jazariyah. Itu huruf per huruf dijelaskan keluarnya dari mana. Jadi kalau belajar Jazariyah, nanti sama guru dikasih peta, kasih di mana saja tempat huruf keluar. Lidah ketemu mana, giginya di mana, semuanya jelas. Maka saya menyampaikan kepada ahlul Quran, antum beruntung jadi ahlul Quran. Kenapa? Ahlul Quran itu orang yang paling pas menirukan Nabi, mulai dari huruf alif sampai hamzah ya, nggak boleh keluar, persis harfan, nggak boleh lepas. Tidak hanya menirukan suara. Kalau kita kan menirukan suara ya, yang penting ada iramanya. Walghunin. Aduh ya Allah, nggak tahu itu Bayati apa itu ya, Bayati, Mbak Nawa, Hijaz. Nggak tahu tuh kemana tuh perginya. Jadi saran saya kalau belajar tajwid jangan hanya lewat online, kecuali sudah khatam sekali belajar tajwid kepada ahlinya, baru penyempurnaannya, pengingatnya lewat online. Ya, gitu. Lanjut. Selanjutnya, bagaimana jalan ma'rifatullah yang tepat dan cepat? Ini orang anak milenial ya. Seperti yang nulis bukan anak milenial, udah tua tapi udah bosan bertarekat. Udah banyak belajar ini dan itu tapi gak usul-usul ya. Ma'rifatullah itu bukan nangis-nangis. Ma'rifatullah itu bukan tiba-tiba hilang, bukan. Ma'rifatullah itu bukan tiba-tiba menggigil, bukan. Ma'rifatullah artinya mengenal Allah. Mengenal Allah itu ada versi dalil akal. Akal itu berpikir kalau alamnya ada pasti ada yang ciptain alam, segitu doang. Ada versi kolbu, kolbu ini gelisah terus. Sebut saja nama Allah di kolbu, hilang itu gelisahnya. Semakin banyak nyebut nama Allah di kolbu, hilang gelisahnya. Itu cara usul di kolbu. Tapi ada yang gak bisa saya ceritakan, usul pada ruh. Ya, itu belum boleh diceritakan. Itu masih rahasia Allah yang disimpan di kolbu para kekasih-kekasih. Ya. Kalau saya ceritakan sama seperti orang jualan emas di tepi jalan, dikira Kuningan. Jualan batu tepi jalan, katanya batu Borneo. Ternyata batu sintetik, batu plastik. Nggak ada orang jual barang mahal di tepi jalan, nggak ada. Pasti disimpan, pasti dijaga. Ya. Bagaimana cara ma'rifatullah? Ada jalur pintasnya. Mendekatlah kepada orang yang paling kenal Allah, pasti ketemu Allah. Ya, itu jalur pintas tuh. Mau kan yang pintas kan? Senai-nai dia, khidmah kepadanya, bikin dia bahagia, bikin dia farhan. Ya, antum nanti usul sama Allah tanpa disadari. Insya Allah pasti. Kun ma'allah fa illam takun ma'allah fakun ma'aman ma'allah. Itu kalimat diambil dari hadis Nabi, tapi kalimatnya bukan hadis Nabi. Jadilah engkau bersama Allah, beradalah engkau bersama Allah. Jika engkau belum sanggup, maka beradalah bersama orang yang sadar bertuhan kepada Allah.
Ini diambil dari hadis Nabi, hadis Ibnu Majah, hadis Ahmad. Nabi ditanya, ya Rasulullah, man awliyaullah? Siapakah wali-wali Allah? Apa jawaban Nabi SAW? Man iza ru'u dzukirallah. Orang sosok yang jika engkau pandang dia, engkau dekati dia, engkau teringat kepada Allah. Itulah wali Allah. Gimana, ada ketemu belum? Lanjut. Selanjutnya, bagaimana pandangan Ustaz terhadap beberapa pendapat ulama, misalnya Imam Asy'uti dan Ibnu Hajar Asqalani, yang menyebutkan bahwa umur umat Islam tidak lebih daripada 1500 Hijriah. Jika dikaitkan dengan hadis, maka semua hadisnya lemah. Tapi jika dikaitkan dengan ilmu huruf dan ilmu adat, ilmu angka, maka ada pembenarannya. Nanti tuan guru, para habaib, para masyayikh, para santri yang ngerti ilmu nilai angka, namanya hisab jumal, buka surat Iqtaraban, apa ayatnya? Surah Al-Qamar. Iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar. Itu hitung satu hurufnya, jumlahnya sama dengan 1500. Imam Syuuti menjawab pakai ini. Hadisnya beliau katakan hadisnya dhaif. Ya. Kalau mengikuti ilmu huruf, umur umat udah tinggal dikit lagi. Ya. Sekarang 1443, benar? Tambah 13 tahun di Makkah. Nggak usah pakai hadis Tirmizi 10 tahun. Berarti sekarang berapa? 1443, 1453. Untuk jadi 1500 berapa tahun lagi? Hah? 40 tahun. 47. Sebelum 47 itu kejadian 10. Dibagi aja 47 atau anggap saja 50 tahun ya. 50 tahun itu dibagi 10 kejadian. Keluar Dajjal, Daulah berdiri, Ya'juj Ma'juj keluar, Dabbah keluar, Daulah Iblis berdiri untuk terakhir kalinya. Terbit matahari dari barat. Ini mana? Timur. Salah ya situ ya. Salah unjuk kita, disorientasi arah. Itu kejadian dalam waktu 50 tahun ini. Berarti kalau dibagi 10-10 atau 5-5 tahun, bentar lagi Dajjalnya keluar. Bentar lagi Pak, beneran. Ini bentar lagi, kan corona ini bagian dari pencirian dia keluar. Ini corona mau mecah-mecah orang. Makanya nanti nggak akan ada majelis begini. Mumpung masih bisa ngumpul, kita majelis, kita maulid sebanyak-banyaknya, kita kenang Rasulullah, kita ceritakan Rasulullah. Jika nanti kita tidak bisa berkumpul lagi, kita, keluarga kita, anak cucu kita kenal sifat Rasulullah. Kalau sudah kenal kisah Rasulullah, nanti kenal dengan Al-Imam Al-Mahdi. Itu rahasia maulid. Rahasia maulid itu supaya sifat Nabi terpatri dalam diri kita. Baru dengan itu kita kenal siapa Imam Al-Mahdi. Ya, Nabi itu ini nggak suka posting nggak dulu? Nabi dulu suka ngomong di YouTube nggak? Enggak. Ini ada ngaku Imam Mahdi ngomong-ngomong di YouTube. Katanya bakal diislah tahun sekian. Ya salam. Udah jelas YouTube punya Yahudi, ya nggak? Ya, Facebook punya mereka juga. Yahudi juga punya Imam Mahdinya sendiri, juru selamatnya, Mesiahnya. Dan mereka memusuhi Mesiah Imam Mahdinya kita. Semua agama mengajarkan tentang itu. Ya. Besok pagi di mana? Temanya tentang apa? Nggak ada. Tentang Imam Mahdi besok. Mau? Saya bahas besok tentang insya Allah kalau umur panjang
tentang ma'rifatu imam akhir zaman, al-imam al-mahdi, insya Allah. Insya Allah besok pagi ya. Ya, di Pasar Baru subuh. Bangun kan nih? Saya juga nggak yakin saya bangun kalau Allah tidak bangunkan ya. Di mana? Ada lagi? Oke. Ini dari Ibu ya. Amalan apa yang dapat membuat hati itu tetap istiqomah dalam melaksanakan sholat tahajud dan semakin merasakan rindu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Amalannya pertama niat. Pertama apa? Udah niat belum? Sebelum tidur niat, ya Allah, Engkaulah yang memegang jiwaku, maka kembalikan ruhku sebelum subuh, ketika sepertiga malam terakhir. Saya jamin kalau niatnya tulus dibangunkan Allah. Terus udah bangun nggak sholat. Apa kata Nabi? Yanzilu Rabbuna, Allah turun fi sulusul akhir, di sepertiga malam terakhir. Fayaqul hal min mustaghfirin faaghfir lah, hal min tabin atubu ilaih. Allah berfirman, Allah ngomong, Allah ketuk pintu hati kita. Ada yang istighfar nggak? Ada yang minta ampun nggak? Saya ampuni. Ada yang tobat nggak? Diterima tobatnya. Ada yang minta permohonan nggak? Aku kasih. Kata Allah, tadi niat bangun, dibangunin, buang air kecil, tidur lagi. Besok Allah bangunin lagi, bangun pasang selimut lagi. Malam ketiga Allah ketuk lagi pintu kolbunya. Woi, bangun. Aku turun, kau tak bangun. Aku datang jadi tamumu, engkau tidak bukakan pintumu. Mau nggak Bapak Ibu? Udah 3 kali salam, kita nggak dijawab, masih mau nunggu depan rumah orang. Ini bapak-bapak nih ngelamar, tapi ditolak 3 kali. Mana harga dirimu? Emang nggak ada lagi perempuan lain? Kata Allah, emang kamu doang hamba aku? Pindah samping. Pindah. Allah bangunkan yang di samping. Yang dulu kita bilang dia munafik, Allah bangunkan dia. Yang kedua, kalau sudah tahajud ketinggalan, maka torikohnya dikodok. Cuma 2. Apa torikohnya? Maka Nabi selalu mengkodok amal-amal malamnya. Nabi pernah sholat subuh, ba'da sholat subuh sholat lagi 3 rakaat 2+1. Kata para sahabat, ya Rasulullah, ini subuh kok jadi 5 rakaat? Kata Nabi, enggak, saya ketinggalan witir malam tadi, maka aku kodok sekarang. Coba Tuan Guru Mahmud ba'da sholat subuh sholat lagi, berhenti jadi imam, dipecat jadi imam. Rasulullah sekali saja kita ketemu hadis, beliau sholat sunat di waktu makruh, ternyata itu sholat sunnah kodok. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, taunya Sahih Bukhari Muslim bab apa? Sahih Muslim, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Taunya itu aja ya. Jadi Bapak Ibu mau tahajudnya istiqomah, niat. Yang kedua, ketinggalan di kodok. Sekali tidak dikodok, besok-besok malas. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak akan enggan kepada kalian sampai kalian enggan. Ya, khalas, masih ada, cukup. Satu lagi, antum yang nanya. Minta amalan untuk hadiah kita malam ini. Amalan kira-kira ijazah yang bisa diberikan kepada kita yang hadir malam ini. Nanti diketahui netizen, masa witir aja pakai ijazah. Ada laporan barusan. Ya kalau nggak dijazahin nggak witir-witir, maka kita ijazahin. Saya dulu witir itu pakai ijazah. Ada ijazah dari guru saya dulu.
baru saya istiqomah witir. Nah, untuk Bapak Ibu, ijazahnya bukan membaca tapi melupakan, bukan mengingat tapi melupakan. Mau? Ini wirid paling ringan, tapi antum jadi kekasih Allah setelah 40 hari kalau berhasil. Nanti pulang sebelum tidur jangan pegang handphone ya. Kalau mau pegang handphone, taruh dulu wudu. Nabi mengatakan, jika engkau hendak tidur, falyatawadda wudu'akum lis-shalah. Maka berwuduklah seperti wuduk salat. Jadi ada wuduk mau makan, cuci tangan namanya. Ya, secara bahasa. Lalu handphone udah nggak dipegang-pegang nih, kecuali bikin alarm boleh. Tapi biasanya kalau udah pegang alarm nyambi ke Facebook. Sama aja, kiai gak kiai sama ya, sama, kecuali kiai samping saya ya. Terus ngapain? Duduk sebentar, pegang dada kita, pejam mata, lalu katakan, coba ikutin kata-katanya, buka mata aja, jangan pejam, nanti aja pejam matanya, ntar nangis di sini lagi. Ya Allah, jika ada keburukan dalam hatiku, kebencian dalam kolbuku, dendam kesumat dalam jiwaku, atau apapun yang tidak engkau ridhoi, maka hapuslah ya Allah. Diusap dadanya, baca Al-Fatihah, selawat. Al-Fatihah sekali, selawat. Mau ngamalin? Maka semua orang yang kita benci lupain. Semua orang yang nyakitin hati kita, kita buang. Semua yang bikin patah hati, jangan disambung lagi, lupain aja. Ya, ini amal paling ringan. Amalan tanpa membaca, amalan tanpa mengingat-ingat, cukup lupakan apapun yang tidak perlu diingat. Disebut dengan wirid hizib salamatus sadar. Apa nama hizibnya? Hizib salamatus sadar, baru turun malam ini. Ya, ini wiridnya, ini asli, ini saya nggak main-main. Ya, dimulai dengan syahadat, pegang dada, katakan kalimat tadi dengan bahasa kita semua bebas. Yang penting buang semua benci, buang semua suuzan, buang semua sakit hati. Ditutup dengan baca Al-Fatihah dan sholawat. Rindui Rasulullah SAW. Ingat beliau tidak pernah dendam. Barulah nurnya masuk ke dalam diri. Tidurlah dalam rindu itu kepada Rasulullah. Tidur, nanti suatu saat Rasulullah akan berkunjung, insya Allah. Ya, insya Allah. Saya nggak jamin, karena bisa jadi hari ini berhasil, besok tidak. 40 hari itu nggak boleh lepas, karena kalau lepas tidak berhasil ke hari-hari berikut. Ya, walaupun sejenak sebelum tidur, sejenak saja. Mulai apa? Syahadat. Terus pegang, berbicara. Ini torikotnya dulu, torikot Imam Haris Muhasibi. Kita hidupkan kembali. Torikot ini sudah pernah mati, kita hidupkan kembali. Saya punya sanad kepada beliau, Al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi, ya, yang lahirnya 160 Hijriah, berarti abad kedua, sama zaman dengan Imam Syafi'i. Torikot beliau adalah membuang semua kebencian di dalam hati sebelum tidur. Tambahan Fatihah dan salawat. Fatihah itu salawatnya Allah, salawatnya ruh, salawat Nabi kita kepada Rasulullah. Bapak sadar ya? Berarti kita bisa berdialog sama diri kita sendiri dan bisa berdebat. Kata-kata hati, kamu gak usah perhatiin orang, biarkan saja orang itu, benar gak? Nah, ini yang masih lemah nih, kekuatan yang ngomong itu masih lemah. Yang masih kencang yang mana? Yang bilang, baca dong depan orang, ya, biar kelihatan soleh. Tapi ingat juga, ada riya yang tampak, ada riya yang tidak tampak. Riya yang tidak tampak itu meninggalkan satu amalan yang soleh supaya disebut ikhlas. Nah, ini lebih bahaya, Pak. Jadi ada riya di balik keikhlasan.
Contohnya nih, bapak ini udah nggak mau pakai tasbih, bukan karena takut disebut ahli bid'ah, takut disebut riya. Nggak mau pakai tasbih karena takut disebut riya. Berarti pengen disebut apa? Pengen disebut ikhlas. Itu riya juga tuh. Ini riya yang paling bahaya. Itu yang tidak bisa dibersihkan pakai paradigma ngaji begini. Dia harus pakai zikir. Zikirnya harus lebih kenceng. Zikirnya dua aja, la ilaha illallah dengan ismul jalalah, Allah, Allah. Nah, la ilaha illallah banyakin, Pak. Karena zikir Allah, Allah itu harus ditalkin. Kalau la ilaha illallah kau udah dapat dari kecil, zikir aja. Bedanya sekarang dikasih makna. Tidak ada yang memandangku kecuali Allah. Aku tidak beramal kecuali karena Allah. Itu maknanya la ilaha illallahnya. Itu cara ngobatin diri. Kenapa nggak sholat sunat? Malu ntar disebut orang riya lagi. Nah, itu masuk tuh. Kenapa nggak baca assalamualaikum? Ntar disebut orang soleh lagi, orang alim, so alim. Berarti dia takut disebut riya karena so alim. Berarti pengen disebut apa dong? Pengen disebut ikhlas. Jadi riya di dalam keikhlasan itu dia. Tarkul amali khaufar riya riyaun. Begitu kaidahnya. Meninggalkan satu amalan karena takut disebut riya, itu adalah riya yang tersembunyi dalam keikhlasan. Nah, ini lebih berbahaya, Pak. Dan itu harus dibenerin, ya. Nah, kalau lagi puasa apa riyanya? Lemesin badan, ya. Lemes nih, nggak sahur. Orang awam mengira kalau puasa nggak sahur tuh hebat. Tapi Nabi, menurut Nabi hebat nggak? Apa kata Nabi? Al-farqu bainana wa baina siyami ahli kitab as-sahur. Perbedaan puasa kita dan puasa ahli kitab itu sahur. Itu bedanya. Jadi nggak keren, Pak. Orang nggak sahur hebat, nggak ada urusan. Justru yang hebat itu yang sahur. Ada riyaknya ahli agama, tokoh-tokoh agama, pengen dibantu orang. Gimana caranya? Teriak-teriak, ya, cari perhatian di sosmed, di Facebook. Pengen punya pesantren, foto tanah kosong, terus bilang, ya Allah, semoga diberi nanti kesempatan bikin pesantren. Posting. Pengen apa? Pengen nanti supaya ada orang kaya beli dia tanah, kan gitu. Atau pengen ada orang punya tanah ngasih dia wakaf, kan sama aja. Hatinya gantung sama makhluk, nyantol sama makhluk. Dakwah nih, zaman-zaman musim hujan, belum punya mobil, belum punya kuda berkaki 4, ya, kena hujan, pasang status di IG kah, di WA kah, ya Rob, beginilah perjalanan dakwah. Musim hujan, baju pun basah, tapi belum punya apa? Kuda roda 4. Niatnya apa? Pengen nanti ada orang agnia, orang-orang kaya beliin dia mobil. Nah, kan gawat ini. Kalau Allah sayang, nanti Allah kasih lain, Pak. Allah kalau sayang, maka si orang soleh ini akan diuji oleh orang-orang kaya itu. Tahu-tahu ada yang dia nggak ngomong apa-apa. Si orang soleh ini ujian hatinya ini si riya atau enggak? Dia dakwah biasa, pakai motor kah, pakai apa kah, pakai jalan kaki kah? Nggak ada pasang-pasang status. Ini banyak nih kiai-kiai diuji dengan itu. Teman-teman saya para hufaz, para kiai, para tuan guru muda-muda itu kan belum mapan semua, Pak, rata-rata. Nah, ini ujiannya sama. Tiba-tiba ada orang kaya datang. Ustadz tinggal di mana?
Oh saya ngontrak di situ. Oh, ntar bulan depan kalau ada ini saya beliin rumah. Wah, ini kalam-kalam yang betul-betul ujian, Pak. Oh, Ustadz pakai motor ya, nanti saya beliin mobil. Nanti. Nah, ini ujian dia nih. Orang kalau udah ngomong begini, jangan pernah percaya. Ini pada aktivis keagamaan nih, kiai kah, ustadz kah, santri kah, jangan pernah percaya. Itu ujian sengaja Allah kirim. Biasanya mau ditunggu sampai kapan aja itu nggak ada datang. Biasanya kalau Allah lagi nguji. Tapi kalau Allah ingin kasih istidraj, zahirnya nikmat, batinnya adalah jebakan, itu langsung dikasih, Pak. Itu berarti Allah nggak sayang sama orang ini. Tapi kalau Allah sayang sama orang ini, diselamatin hatinya. Ditunggu sekian bulan, bahkan setahun, nggak ada tuh orang tuh datang. Ya dulu kiai saya juga cerita gitu. Bangun rumah dinas untuk para dosen, para ustadz, ya. Untuk Mahat Ali ini kan sebatas setara dengan kampus S1. Maka dibangunkanlah rumah dosen. Berkalamlah seorang agnia, orang kaya nih, konglomerat, bikin hati melarat. Apa kata dia? Tat, tenang Tat, ini rumah berapa duitnya? Zaman-zaman itu masih 250 juta. Zaman itu tahun 2006. Itu udah dapat 2 tingkat tanpa tanah, Pak ya. Ditunggu-tunggu sama beliau 2 tahun, la kalam wala salam. Sesekali beliau sapa assalamualaikum, nggak bilang apa-apa, rumah udah jadi. Sama kontraktor udah utang. Itu ujian kiai saya tuh. Akhirnya beliau belajar juga di situ, nggak boleh gantung sama orang, nggak boleh. Teman saya ngeredit rumah, datang orang kaya, hafiz, Mbak, Ustadz, saya lihat beliau sangat tulus kalau ngajar. Nggak tahu isi hatinya ya, cuma kan kelihatan penangan kita begitu. Karena ada seorang ibu-ibu kan gampang ternyuh ngelihat Ustadz ini berjuang. Ustadz, ini rumah masih kredit ya? Oh iya, nanti saya bayarin Ustadz. Berapa bulan lagi, berapa tahun lagi, nanti saya bayarin semua. Udah 3 tahun ditungguin, nggak ada, Pak. Ya, saya tepuk-tepuk orangnya. Sabar ya. Kalau ada orang begitu, Allah sayang sama ente. Kalau Allah nggak sayang sama ente dikasih. Nanti hatinya orang yang hafiz Quran, kiai ngajar sunnah, kiai punya pesantren, nggak lagi berta'alluq, bergantung kepada Allahus Samad, tapi bergantung kepada orang yang kaya, konglomerat itu. Maka nanti kelihatan kalau orang kaya ngajak, dateng, suara dibagus-bagusin, ngajinya diindah-indahkan, suaranya agak ke dalam dikit atau agak dikencengin dikit biar kelihatan performanya bagus. Nggak, itu bohong semua itu ya. Cari muka. Maka efek dari riya ini cari muka. Dan makhluk yang suka cari muka itu si guguk apa si monyet? Si monyet, Pak. Ini kalau Bapak ini batinnya kuat, itu kadang-kadang muka orang tuh berubah kayak monyet, kelihatan sama kita. Saya kadang-kadang berdoa supaya nggak ngelihat itu. Namanya kasyaf ya. Kadang-kadang berubah Pak mukanya dari satu sisi, kenapa berubah nih mukanya, muka ini kiai ini? Udah nggak kayak manusia, udah kayak guguk, nyalak terus. Ada yang kayak monyet ya, cari perhatian terus. Ada yang kayak kucing gitu Pak, cari perhatian juga tuh kan, kucing sama tuh. Tapi makan tuh nggak pernah kenyang tuh si kucing, nggak pernah dia bersyukur. Kucing kan begitu. Jadi orang riya itu, masih ingat karakter sisi manusia ada 4 ya. Sisi hewan ternak masih ingat, hewan buas, apalagi sisi setan, sisi malaikat. Sebenarnya ditambahin sisi ruh 5. Ada sisi rohani. Rohani ini semuanya baik. Kalau malaikat ini ada yang semuanya baik tapi ada yang nggak cocok sama kita. Kalau setan semuanya buruk walaupun zahirnya baik. Kalau hewan buas itu ada baik ada buruknya. Marah itu ada saatnya nggak baik, ada saatnya buruk.
Apalagi sisi hewani. Nah, hewan yang mana nih? Biasanya hewan-hewan yang ternak ini. Jadi orang ria ini turun pangkat dia. Kalau nggak buas, kalau nggak ya ceramah nih. Ini sekarang kan lagi rame. Ini mohon maaf, saya secara fikih agak sedikit berbeda pemahaman dengan beberapa pergerakan. Ya mohon maaf. Ini bukan karena kita kenapa-kenapa. Ini bukan persoalan liberal gak liberal. Ini masalah paradigma memahami fikih. Ada orang berceramah bulan puasa, ayo kita tutup rumah makan. Ini kemungkaran. Adil nggak Pak? Tutup rumah makan, tapi Indomaret dibuka. Adil nggak? Lebih ngiler ngelihat air dingin di kulkas atau ngelihat rumah makan warteg-warteg. Dan di dunia ini, di Jakarta aja yang mayoritas Islam, itu ada nggak orang yang nggak puasa? Anak kecil kah? Perempuan haid kah? Orang sakit? Musafir? Orang kafir? Non-muslim? Mereka kan nggak puasa. Terus kalau ada rumah makan ditutup, mereka mau makan di mana? Apalagi orang-orang di perkotaan punya tradisi tidak memasak. Benar nggak? Jadi orang ini ada cara berpikir fikihnya nggak jelas, lalu dipakai ketidakjelasan itu dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar supaya disebut ustadz ahli nahi mungkar. Kalau ceramah tuh berapi-api, kita tutup supaya disebut ustadz yang tegas, kalem-kalemnya, masya Allah. Tapi niat di hatinya apa? Pengen disebut ustadz ahli nahi mungkar. Bagus menjadi ustadz nahi mungkar, bagus. Tapi kalau terbesit di hati pengen disebut ustadz ahli nahi mungkar, ini riya juga. Tegas galak biar disebut ustadz tegas, ya sama aja. Dan ini wasiat untuk diri saya sendiri dan untuk para dai. Sekarang ada satu penyakit yang dijadikan sebagai sebuah pakaian atau karakter bagi para pendakwah. Padahal itu bukan miliknya dai, tapi itu miliknya artis. Apa itu? Branding. Branding diri. Branding itu ilmu apa Pak? Ilmu dakwah apa ilmu marketing? Ya marketing. Emang orang dakwah jualan? Jadi sekarang orang nge-branding dirinya, Ustadz cinta lah, kan dulu ada muncul ya. Ustadz apa lagi? Ada Ustadz dengan gaya tertentu, gelar-gelar tertentu, sebutan-sebutan tertentu, baju-baju tertentu. Kalau pengen misalnya biar ini niatnya supaya orang fokus, boleh warna tertentu, silakan. Kalau niatnya ingin membuat suasana baru, nggak apa-apa. Tapi kalau ingin populer dengan nama itu, dengan karakter itu, ini bagian dari riya. Orang yang riya itu, jika amalnya amal agama, dia dapat apa yang dia niatkan di dunia, tapi habata ajruhu, begitu disebutkan ya. Tapi amalnya gugur semua. Ya paling-paling nanti dia akan dikenal sebagai Ustadz Fulan, Ustadz A, Ustadz B, Ustadz Amar Ma'ruf. Kalau ini Ustadz Nahi Mungkar, Ustadz Serbanan, Ustadz Habiban. Pengen disebut dengan gaya-gaya begitu. Bapak itu menghormati orang dengan pakaian atau dengan ilmu yang ada di dadanya? Awal-awalnya pakaian, bener ya? Biasanya perbedaan ustadz dengan gak ustadz kan, kalau biasa ustadz bawa gini, ya enggak? Ya, bener nggak? Tapi kalau dia berkalam, wah kayaknya bukan ustadz deh, bisa jadi kan? Wah kayaknya nggak cocok deh, bisa begitu kan? Berarti orang hebat gak hebat bukan karena dia punya. Maka kita kasih tahu kepada diri saya sendiri dan para pendakwah, jangan sibuk dengan performan penampilan zahir. Ya. Aslih qalbak. Perbaiki itu kolbu. Kalau udah bener kolbunya, apapun penampilannya nggak mesti begini, nggak mesti pakai kopiah, pasti kalamnya enak didengar. Ya. Maka kebalikan dari orang-orang sok ikhlas tapi riya ini, ada namanya kelompok malamatiyah. Pernah dengar malamatiyah?
Malamatiah ini dia kata lama yalumu, orang yang tidak pernah menyimpan keburukan dalam dirinya, niat buruk. Dia niatnya pengen terkenal, tapi dengan penampilan religius, beramal amal ukhrawi untuk popularitas diri. Dia nggak ada itu. Ini orang Malamatiah. Tetapi walaupun di kalbunya tidak ada kebusukan, kekotoran, dia tidak pernah menampilkan kebaikan. Nah, itu orang Malamatiah. Ini kebalikan dari riya. Nah, ini agak berat, Pak. Orang begini gak banyak di dunia, ya. Dan kita biasanya akan diuji terus sama orang begitu. Kadang-kadang ngerjain kita, Pak. Ngerjain lagi sholat di masjid, di depan dia berisik. Nah, biasanya ustadz-ustadz yang membrand dirinya ahli nahi mungkar ngamuk sama dia. Padahal targetnya bukan itu. Targetnya apa? Kita selama sholat ingat siapa? Ingat Allah atau ngerundel hatinya? Berisik amat, itu munafik di luar masjid tuh gitu. Lagi sholat hatinya memupuk kebencian. Ini hati-hati juga. Tanda sholat gak khusyuk. Berarti Allahu Akbarnya palsu gak? Yang munafik siapa? Jadi kalau ini kejadian, jangan terganggu, Pak. Mau di luar ini ada musik kenceng-kencengnya, kalau mengkolbunya khusyuk, di sini tetap khusyuk. Nanti bab nahi mungkar lain cerita. Ya, itu bab yang tersendiri. Ada babnya di sini. Nah, ada etikanya segala macam. Insya Allah nanti kita sampai di sana. Maka Bapak Saudara makan Allah, ini sangat banyak tadi ya. Riya ini lebih berbahaya daripada penyakit zahir, lebih bahaya daripada kejahilan, lebih bahaya dari semuanya itu. Nah, dia bibit kayak kanker yang nggak terlihat. Semakin besar amal seseorang, semakin banyak kuantitas amal seseorang, dia semakin gede. Semakin tinggi ilmu seseorang, dia akan semakin parah. Maka ini harus dibersihkan benar-benar. Dan Nabi menyebutnya dengan asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Orang-orang beginilah yang disebut dalam hadis Nabi sebagai hadis penutup, bahwa Nabi SAW mengatakan nanti akan ada 3 golongan. Pertama ulama, yang kedua mujahid, ya. Yang ketiga orang yang bersedekah. Semuanya mengatakan kami beramal karena Allah, tapi Allah mengatakan kazabta, kamu bohong, ya. Yang berjihad ingin disebut orang yang berjihad. Ini gerakan-gerakan tahun-tahun sebelumnya kan bagus-bagus, ya. 2016 berapa tuh, ya, ngumpul 212. Terus teman kita posting, saya malu 10 tahun nanti jika tidak ikut aksi bela Quran, nanti anak cucu saya akan mempertanyakan, kemana Abi 10 tahun yang lalu, Quran dihina, Abi tidak. Maka dia mengatakan, saya karena malu nanti akan ditanyakan generasi berikut, saya ikut. Itu brainwash, Pak. Brainwash lewat sosmed. Dia mau bela Quran bener nggak? Tapi niatnya bener nggak? Nggak bener. Itu gerakan paling rapi. Nggak ada sampah, Pak. Rumput nggak diinjek. Difoto sama teman kita, diposting. Inilah Islam itu indah dan bersih. Supaya orang non-muslim melihat bahwa Islam itu indah dan bersih. Loh, kita bersih dan indah bukan mau dilihat orang non-muslim. Jadi dia masuk ke dalam bab-bab seperti ini. Bahaya nggak? Ini bahayanya. Posting dulu, ini kan viral dulu ya. Posting simbol tauhid. Ini bertauhid itu, beriman itu harus butuh perjuangan. Untuk apa berjuang aja, nggak usah posting ya. Mau berjuang mau apa nggak usah diposting, kecuali antum fundraising lembaga zakat atau pengurus masjid lagi fundraising, perlu kita foto, kita ngasih apa, tapi jangan norak juga ya. Jangan norak. Di salah satu lembaga zakat itu ada namanya Pak Parni Hadi.
Itu marah Pak kalau ada orang mau fundraising terus eksploitasi orang susah. Di foto tuh orang-orang patah kaki, orang sakit, orang cancer, di foto terus kita ngasih duit. Itu penghinaan namanya, merendahkan dia. Kita mau mengambil duit orang-orang kaya, mengetuk hati orang kaya dengan mengeksploitasi yang menjadi aib orang ini. Fakir itu bagi orang aib nggak? Miskin, itu aib bagi mereka. Maka banyak orang-orang miskin sok kaya itu banyak, supaya nggak ketahuan miskinnya. Orang sakit itu malu ketahuan sakitnya, kecuali dia mau cari perhatian biar dapat duit. Itulah cerita ya. Maka Bapak salamkan Allah, karena ini penyakit yang tidak terlihat, kita yang tahu bahwa kita punya penyakit ini atau tidak. Maka orang yang merasa dirinya tidak ria, saya curiga dia ada keriaan dalam dirinya. Maka tuduhlah kita setiap hari di dalam diri kita ada ria. Maka istighfarnya sudah naik pangkat, tidak hanya lagi dari dosa yang zahir, tapi istighfar berikut adalah istighfar dari dosa batin, dosa yang gak tampak. Jadi setiap hari Bapak saudara makan Allah, coba biasakan 3 kali baca pagi sore, astagfirullah, ya Allah ampunkan dosa ria di hatiku, ya Allah ampunkan dosa sombong di hatiku, ya Allah ampuni dosa semua penyakit-penyakit hatiku. 3 kali Pak, minimal pagi, sore, pagi sore. Lebih afdol jika dibaca sebelum tidur. Lebih afdol lagi kalau ditambah ketika kita tahajud malam hari. Itu cepat sekali bersihnya. Jadi harus diistighfarkan. Itulah pembersihnya. Lalu kalau sudah diistighfarkan, dia harus diharumkan. Apa pengharumnya? Zikir kolbu. Maka dimanapun kita berguru, kalau ada ahli zikir kolbu, ambil zikirnya, pelajari. Zikir kolbu itu mata dipejam, lidah dikunci, mulut ditutup. Lalu yang berkalam cuma kolbu yang tadi punya penyakit ria, dilatih supaya dia menyebut nama Allah, tidak merasa dipandang oleh makhluk, tapi yang mandang adalah Khalik. Jadi ria yang boleh itu ria kepada Allah, tapi nggak ada istilah begitu. Namanya ihsan, menyebut nama Allah dan meyakini Allah mendengar kita menyebut namanya, Allah melihat bahwa kita membaca namanya. Nah ini baru namanya ihsan. Baik, kira-kira itu Pak. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ini nggak pada kerja nih. Udah pas jam 6. Jam saya. Oh, jam saya telat ya. Gimana? Kalau belum ada pertanyaan, saya bertanya. Jadi ria lebih diartikan sebagai ingin dikatakan kenyataannya A, ingin dikatakan B di orang lain, atau membanggakan diri sendiri, memandang diri kita beramal gitu, berjasa, beramal. Rumusnya satu aja bedanya. Kalau sombong merasa diri lebih, kalau ria merasa punya amal, merasa beramal, merasa berjasa, merasa berilmu, pengen kelihatan ilmunya gimana, ngomongnya agak diistilah-istilahkan dikit karena baru pulang dari barat, ngomongnya Inggris-Inggrisan dikit. Kalau dari Perancis nggak fuang-se dikit. Kalau dari Arab, istilahnya Arab-Arab dikit, biar kelihatan menyeramkan. Ya. Kalau itu muncul, dan itu muncul Pak ya. Syukurnya waktu dulu kita kuliah, diskusi itu kan hidup. Jadi kita langsung tahu ini lagi belagu nih saya nih. Memang niat nakut-nakutin lawan debat. Caranya kasih istilah yang unik-unik, merekonstruksi sesuatu paradigma berpikir. Kayaknya keren ya, rekonstruksi paradigma. Kan bisa aja kalau ingin merubah cara berpikirnya, bisa aja. Tapi biar disebut keren Pak, biar kelihatan kayak dokter beneran ya. Nah itu muncul. Jadi pengen dilihat kita ini punya warna, punya jasa, punya sesuatu yang sebenarnya di dalam diri kita nggak connect gitu. Ya. Tapi tadi kembali beramal dengan amal ukhrawi untuk niat
duniawi, itu yang paling parah. Ya. Gimana? Ya. Riya dan ujub. Oh ya, kita belum nyampe ke ujub ya. Ujub itu sebenarnya bukan ujub pasangannya, saya lupa. Judulnya riya dan sum'ah. Ya, kalau ujub itu adik kakaknya kibir, sombong. Jadi judulnya salah kirim dan afwan. Jadi ar-riya wa sum'ah. Sum'ah ini pamer. Pamer itu sebabnya karena awalnya riya. Sum'ah di zaman sekarang lebih parah daripada zaman dahulu. Sum'ah zaman sekarang ada fasilitasnya, sosmed. Maka sosmed ini bisa menjadi lahan dakwah, lahan kita silaturahmi, bisa jadi lahan riya, menampilkan kalau kita beramal, atau sum'ah, pamer. Ini hati-hati nih. Maka sebelum posting Pak, baca ta'awuz dulu ya. Auzubillahi minasyaitonir. Ya, saya kalau mau posting apa itu, saya minta ampun dulu kepada Allah kalau nilai saya salah. Ya. Kalau salah nanti kan biar Allah sendiri yang akan ini. Itu jidat Bapak, hati-hati itu Pak. Kita candain, gak marah dia. Ada dulu yang saya bilangin gitu, langsung berdiri Pak dia. Hati-hati loh Pak, jidat hitam gitu. Langsung berdiri. Berarti nggak mau dibilangin. Entah saya yang salah ngomongnya atau apa. Jadi kita sampai di satu penafsiran dulu, simahum fi wujuhim min atharis sujud. Tampak ciri-ciri pada wajah mereka yaitu atharis sujud. Asar itu artinya bekas atau efek dari sujud. Ada efek yang zahir, hitam jidat kita, itu biasa. Tapi efek sujud yang paling tinggi apa? Orang sujud itu kepalanya di mana? Di bawah. Maka efek sujud yang hakiki ketika saya nggak pernah meninggikan isi kepala saya. Baru jidatnya lahir batin tuh Pak. Jadi yang jidatnya hitam itu kewajibannya lebih besar daripada kita yang nggak hitam Pak. Karena orang tahu, wah ini kayaknya banyak sujud nih. Maka kewajiban Bapak lebih kuat daripada kita, lebih berat menjaga efek sujud nih. Ya, jenggot sama, yang punya jenggot ini lebih berat Pak urusannya. Kan ada yang jenggot style. Ya, itu urusan niat aja itu. Jadi amal-amal apa saja itu tergantung kita. Apapun, ya nggak, jadi nggak mesti, banyak juga yang jidatnya hitam nggak sholat juga ada. Ya, selamat Pak, punya tanggung jawab berat. Apalagi, udah.